Baiklah sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang pengelolaan kinerja guru yang ada di aplikasi PMM. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu ketika di sini sebenarnya kita itu telah menyelesaikan yaitu pada bagian pelaksanaan kinerja. Nah, di sini kan kita melaksanakan pelaksanaan kinerja nih. Namun di sini mengapa kita itu masih 75%? Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan kita cek ya, ini adalah untuk kumpulkan dokumen, ini sudah selesai, ya kan? Sudah semua untuk dokumen dari bukti dukungnya, yang mana di sini sudah hijau semua. Ketika di sini kita klik, ini nanti akan ditunjukkan dari dokumennya. Kemudian di sini dari total 30 poin ini sudah memenuhi ekspektasi. Kemudian juga ketika di sini kita cek di tugas tambahan pun juga sudah kita kumpulkan. Namun mengapa di sini untuk praktik kinerja ini masih 75% ya. Nah, kira-kira seperti apa penyebabnya dan solusinya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah ini nanti akan segera berakhir ya. Ini nanti ada 6 bulan pertama, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi sekarang ini kita sudah masuki video dibuat ini di tanggal 21 Mei, berarti Juni nanti sudah kelar teman-teman. Nah, di sini kita cek di bagian pengelolaan kinerja. Nah, di sini ini adalah ada notifikasi ini kalau misalkan teman-teman itu ada apa tuh ya, PLT misalkan ya, dikarenakan di sini daerah saya, di tempat saya ini ada PLT sekarang kepala sekolahnya. Nah, selanjutnya di sini untuk pengelolaan kinerja, di sini di bagian praktik kinerja ini kan seharusnya sudah 100%. Kira-kira penyebabnya apa? Kok di sini masih 75%? Kok enggak 100%? Nah, di sini teman-teman silahkan dicek, yaitu untuk di bagian ini dipastikan untuk seluruh dokumennya ini sudah dikumpulkan ya. Nah, ini dikumpulkan untuk dokumennya. Kalau misalkan sudah checklist warna hijau berarti sudah oke. Kemudian untuk yang tugas tambahan pun juga demikian. Misalkan di sini kita sebagai bendahara, ini bukti dukungnya apa? Misalkan adalah surat tugas misalkan. Itu juga disubmit ya. Nah, selanjutnya kita cek di sini yaitu cek praktik kinerja. Klik di sini. Nah, di sini sebenarnya semua sudah checklist nih. Nah, ini sudah checklist. Bagian 1 pelaksanaan observasi. Ini sudah ya kan? Kemudian di sini sudah checklist juga. Di sini sudah checklist juga. Kemudian di bagian ini sudah checklist juga. Nah, teman-teman silahkan dicek di sini dikarenakan ini nanti akan dinilai dari kepala sekolah masing-masing. Maka silakan di bagian ini jangan ubah ya, tapi dicek rincian. Maka di sini setelah teman-teman itu diobservasi, ini kan ada tindak lanjut ya. Nah, ini adalah rekomendasi dari atasan. Nah, di sini adalah guru sebaiknya lebih aktif mencari referensi untuk diterapkan kepada peserta didik misalkan. Nah, silakan ini dipelajari. Kita klik lanjutkan, ya kan? Klik lanjutkan. Ini adalah untuk data isian kita terlebih yang terdahulu itu. Nah, selanjutnya di sini ada opsional ya, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Ini berdasarkan dari isian kita. Nah, di sini ada modul ini, silakan dipelajari karena nanti akan terbaca di PMM-nya kepala sekolah sebagai penilai kita. Nah, misalkan di sini, ini untuk pelajari modul ini. Nah, di sini teman-teman silakan ditonton sampai nanti semua itu checklist ya. Nah, ini sampai semua checklist. Untuk cara supaya checklist ini bagaimana? Ya, tentunya kita kerjakan sesuai dengan perintahnya. Misalkan di sini adalah untuk materinya itu hukuman versus konsekuensi versus restitusi misalkan. Ini yang pertama. Ini supaya checklist ini adalah kalian bisa klik di sini, kemudian ditonton ya, video ini ditonton sampai nanti checklist. Dan kalau misalkan kita menontonnya ini sudah selesai, maka kita tutup. Maka di sini checklist ya, checklist warna hijau. Kemudian berikutnya latihan pemahaman. Ini silahkan dikerjakan. Nah, ini dikerjakan ya. Kemudian setelah itu teman-teman isi refleksi. Jadi seluruh poin-poin di sini ini kita isikan. Nah, kalau misalkan sudah selesai, maka nanti untuk contohnya, coba ini saya akan tunjukkan contohnya yang saya tadi sudah selesai. Ini yang saya sudah selesai sepertinya tadi adalah terkait tentang ini. Nah, ini sudah selesai ya. Ini pendidik sebagai coach, ini sudah selesai. Ini post test kita juga sudah selesai, ada luar biasa nih. Nah,
dipastikan di sini ini semua sudah kelar ya. Nah, kalau misalkan sudah kelar, kita pastikan semua sudah dipelajari. Kemudian kita kembali ke depan nih. Kita kembali ke depan. Kalau misalkan di sini ini kita reload, tampilannya masih 75%. Berarti di sini kita yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan, kita sudah merasa mengerjakan semuanya, mulai dari praktek kinerja di bagian observasi, kemudian di bagian dokumen dukung, yaitu baik pengembangan kompetensi maupun juga tugas tambahan, ini sudah semuanya. Maka langkah berikutnya silakan Bapak Ibu untuk berkomunikasi kepada Bapak atau Ibu kepala sekolahnya masing-masing. Maka nanti di sana itu akan dilakukan yaitu penilaian terhadap kita. Jadi di sini munculnya masih 75% padahal semua sudah checklist. Inilah penyebabnya dikarenakan dari Bapak Ibu kepala sekolah kita ini belum melakukan penilaian. Sehingga nantinya di sini Bapak atau Ibu kepala sekolahnya ini akan masuk ke PMM. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu kepala sekolah ini masuk ke PMM, maka mereka nanti akan login ke akunnya masing-masing. Kemudian klik di bagian pengelolaan kinerja. Kemudian di sini ini kan ada sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pegawai ya. Maka nanti kepala sekolah akan masuk melalui di sini sebagai pejabat penilai kinerja. Dan kemudian di sini nanti Bapak Ibu kepala sekolah ini akan klik di sini dilakukan penilaian. Kemudian di sini melakukan penilaian kinerja. Nah, penyebab di sini masih seperti ini, yaitu masih 75%. Ini dikarenakan belum dilakukan penilaian dari Bapak atau Ibu kepala sekolah kita. Maka beliau nanti akan login ke sini, klik di bagian cek penilaian ini, dan selanjutnya nanti akan memilih nama kita, kemudian akan klik di bagian nilai ini. Nah, selanjutnya di bagian klik nilai ini, maka disinilah nanti penentu dari kita itu bisa lengkap atau tidaknya. Persentase ini kalau 75%, ini berarti di sini masih 2/3 kan? Nah, ini. Nah, di sini nanti dilakukan penilaian. Penilaian itu ada yaitu di sini praktek kinerja ini dinilai, kemudian perilaku kinerja ini juga dinilai, kemudian kelengkapan dokumen ini diperiksa, dinilai. Kalau misalkan penilaian dari kepala sekolah melalui akun PMM-nya masing-masing ini sudah selesai, maka otomatis di sini nanti di praktik kinerja kita ini juga akan sudah 100% ya. Nah, indikasi bahwa kita sudah selesai untuk mengerjakan PMM SKP di PMM ini adalah ketika di sini sudah 100%. Jadi kalau misalkan sampai sekarang teman-teman itu di sini masih belum 100%, maka di sini nanti silakan berkomunikasi kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya untuk nantinya itu dilakukan penuntasan untuk penilaiannya ya. Oke, demikian kira-kira, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.